hadirat Tuhan akan melawatmu di tempatmu kalian berada. Percayalah. Are you ready? Come on, sing with me. Ku kagum seribu rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelai janjimu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, katakan seribu rasa. Sifatku menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Hadirmu nyala dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka, kami mau memujimu di dalam hadiratmu. Semuanya bertepuk tangan di kepala bersama-sama. Hey! You guys ready? Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, angkat tanganmu katakan seribu rasa. One, two, three, yeah. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselali. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada
selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Tiada selalu besar aja perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada. Semua angkat tanganmu, katakan Kau berkuasa. Setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Tangannya tinggi-tinggi, katakan betapa dalamnya. Dan betapa dalamnya ya Tuhan, betapa lebarnya kasih setia Tuhan, kasih setiamu. Sungguh tiada bandingan, tiada bandingannya, tiada duanya. Siapa namanya? Betapa dalamnya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, Yesus Tuhanku. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Katakan Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jika ku akui semua dosaku,
adalah setia dan adil. Hey, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus adalah pilihanku. Yeah. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Beri kesempatan kasih-Mu lambaikan tangan sekali lagi. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, hey. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Kita menari sama-sama ya. Come on. Hey. Jempolnya diangkat. Sekali
Thank you Jesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di dalam firman-Mu, tutur kata firman-Mu ya Tuhan. Dari kami muda ya Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyembah-Mu. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grew up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. You more, giving you my life and more. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grew up loving you. I love you, yeah, yeah. I love you, Jesus. I grew up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grew up loving you. I love you, yeah. I love you, Jesus. I grew up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My life is filled by you. I'll never forget, never forget. I grew up loving you. Mari menyembah, mari masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya. We grow up loving you. We grow up knowing you. We grow up
Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. 'Cause my life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Anak-anak, Tuhan sangat sayang sama kalian. We love you so much too. Boleh kita kasih kiss hi ya, bukan kiss bye. Kita baru berjumpa sama-sama dalam hadirat Allah. Kita kasih mereka kiss hi. 1, 2, 3. Jesus loves you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, silakan kembali. Kita mulai acara hari ini. Welcome to Bible Study. Bible Study yang sudah dinanti-nanti, sudah ditunggu-tunggu. Bible Study ini berjudul Anak Rohani Paulus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua juga adalah anak-anak rohani di dalam gereja. Mari saya ajak, Pastor Philip ajak kita semua berdoa ya. Pejamkan mata, mari kita sapa Tuhan. Tuhan Yesus, kami mencintaimu. Datanglah lebih dekat pada setiap kami. Jangan izinkan kami nganggur rohani atau tidak konsentrasi. Gara-gara kami tidak seruang, tidak sekamar, tidak di satu gedung bersama. Gara-gara di depan kami ada layar laptop, tablet, HP. Kami nggak mau ada jarak dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus, agar anak-anak ini Kau berkati dan bertumbuh. Dalam nama Yesus, amin. Mari buka bersama-sama surat Paulus yang kedua kepada Timotius atau 2 Timotius di Alkitab kalian. Ya, saya kasih waktu ya, Pastor Philip kasih waktu kalian untuk mencarinya. Tentunya yang mahir sudah langsung bisa buka. Di Perjanjian Baru, 2 Timotius, agak ke belakang sana dekat-dekat Wahyu. Ambil catatan juga. Bible study yang kita tunggu-tunggu ini bertemakan Anak Rohani Paulus. Nah, dibagi dari 2 sesi, kita akan belajar banyak ya dari Rasul Paulus dan anak rohaninya, Timotius. Kalau sudah menemukannya, katakan haleluya. Tuhan dengar loh. Sekalipun Pastor Philip tidak ada di sana, Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus, our best friend, sahabat kita yang paling karib, BFF, best friend forever, the Holy Spirit. He's with you. Dia bersama dengan kalian semua. Dia juga bersama dengan kita di sini. Ya, katakan haleluya. 2 Timotius pasal yang pertama di Alkitab kita, di buku ini judulnya Salam. Jadi Paulus kasih salam sama Timotius. Shalom, artinya damai sejahtera. Sekarang juga izinkan Pastor Philip sapa kalian. Shalom, yang artinya damai sejahtera. Ya, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, shalom dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 2 Timotius adalah sebuah surat, sebenarnya surat sungguhan, jadi bukan buku. Paulus tidak
membuat buku, Paulus tulis surat. Karena zaman itu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube, belum ada laptop, ya, belum ada Instagram dan sebagainya. Jadi Paulus tulisnya itu pakai surat. Dan surat zaman dulu bukan pakai kertas gitu, tapi pakai kulit. Lalu pakai tinta dituliskan. Surat itu dititipkan, tukang pos namanya. Tapi tukang pos zaman itu mungkin muridnya Paulus sendiri, teman-temannya bawa ke Timotius. Nah, Paulus tulis surat kepada seorang anak muda, seorang anak kecil yang ada di hatinya. Timotius itu tentunya usianya tidak sekecil itu. Dia sudah menjadi anak remaja atau orang dewasa. Tapi bagi Paulus, selamanya dia adalah anak rohani. Paulus tulis surat, kalau kita baca di ayat yang kedua, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Pastor Philip sangat tertarik sekali dengan cara Paulus menyapa atau menyebut Timotius ini. Dia sebut Timotius itu sebagai anaknya yang kekasih. Atau dalam bahasa Inggrisnya, beloved son. My favorite one. Dari sini kita semua juga patut merasakan demikian, bahwa kita semua itu juga adalah anak-anak Tuhan. Meskipun Paulus sudah mati, Yesus kan hidup selama-lamanya, dia sudah bangkit. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu senantiasa berdoa loh buat kalian semua. Dan bagi Bapa di sorga, bagi Tuhan Yesus juga, kalian semua termasuk saya, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Makanya surat Paulus ke Timotius itu jadi Alkitab. Supaya kita jangan lupa kalau kita juga anak-anak Bapa. Kita juga disebut dengan gelar yang sama. Lewat firman Alkitab ini menyebut kita adalah anak yang kekasih. Jangan ada satupun di antara kalian merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Atau rasanya kurang dicintai. Manusia bisa pilih kasih loh. Semoga papa mama tidak memilih kasih di dalam keluarga. Tapi kalau andai kata ada yang begitu, yang merasa begitu, paling tidak kita tahu, Bapa mengasihi kita dengan cinta yang sempurna. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, sebut namamu sendiri. Ya, kepada Bernard, kalau namamu adalah Bernard, sebut itu kepada Bernard, anak Tuhan yang tercinta. Kalau saya, Pastor Philip, saya sebut gini, kepada Philip, anak Tuhan yang kekasih. Coba ganti nama Timotius itu dengan namamu sendiri. Kalian pasti akan rasakan kasih Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kalian semua adalah anak Tuhan. Dan kalian semua juga anak papa dan mama. Selain itu, kalian semua juga adalah anak-anak rohani kami. Anak-anak rohaninya Pastor Philip, Kak Pau Pau, dan kakak-kakak Eagle Kids yang selalu senantiasa merindukanmu, apalagi di masa-masa corona seperti ini, pandemi. Kita gak bisa ketemu, kita kangen sekali, we miss you. We really miss you. Because we love you. You are our beloved sons and daughters in the Lord. Kalian semua adalah anak-anak rohani kami. Kalian juga adalah anak-anak kandung papa mamamu. Tapi yang lebih penting lagi, kalian adalah anak-anak Tuhan yang terkasih. Jangan lupa itu ya. Hanya karena kita gak ke gereja, kita lupa kita anak Tuhan. Hanya karena kita tidak ke rumah Tuhan, jangan lupa Tuhannya yang punya rumah. Rumahnya bisa kosong, hatimu jangan hampa. Mungkin kita gak ke gereja, tapi hatimu jangan sampai kosong dengan Tuhan Yesus. Diisi sama Roh Kudus. Ya, letakkan tangan di dada seperti ini. Bilang begini, Roh Kudus datanglah. Datanglah di sini. Isi hatiku hari ini. Aku. Mungkin di sini ada yang namanya Jennifer. Aku Jennifer adalah anak Tuhan yang kekasih. Di sini mungkin ada yang namanya Billy. Aku Billy. Aku adalah anak Tuhan yang kekasih. Aku Chris. Aku anak Tuhan yang kekasih. Aku Jenny. Aku anak Tuhan yang tersayang. Rasakan kasih Yesus. Jangan biarkan laptop atau gadget atau HP di depanmu itu jadi penghalang. Yesus bisa jamah kamu sekarang. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kata menyertai engkau itu sekarang berada di dekatmu. Sekarang ada di situ, menyertaimu. Immanuel, Allah beserta, itu artinya Allah ada di sana. Allah gak hanya ada di sini yang sekarang Pastor Philip, di tempat di mana Pastor Philip ajarkan firman ini, Allah 100% di sini bersama dengan aku. Tapi Allah juga 100% bersama dengan kamu. Di situ yang sekarang mendengarkan firman ini sama kalian. Karena dia Immanuel, dia bisa 100% di mana-mana. Dia bisa 100% di sini, dia bisa 100% di sana. Karena dia maha hadir, karena dia maha kuasa. Jangan batasi Tuhan. Mata Tuhan melihat ketika kalian di WC, ketika kalian lagi les, zoom-zooman mungkin, ketika kalian mungkin hari-hari ini diajak papa mama, masih hati-hati pakai masker segalanya, pergi makan mungkin di restoran, cari tempat yang terbuka supaya udaranya bebas. Ya kan? Lebih hati-hati, jaga kesehatan. Ketika kalian mungkin sedang tertidur pulas, waktu kalian bangun, waktu kalian berenang atau olahraga, Tuhan ada di sana. Mata Tuhan melihat kalian. Karena Yesus menyertaimu. Dia selalu bersama denganmu 24 jam sehari, setiap detik, setiap menit. Kita lihat ayat 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini Paulus ngomong begini. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Paulus bilang gini sama Timotius, nak, anakku yang kekasih, dan selalu aku mengingat engkau dalam doa permohonanku, baik siang maupun malam. Kalian tahu nggak? Kalian adalah anak-anak yang didoakan. Saya yakin kalau kalian punya papa mama yang kenal Tuhan, papa mama pasti mendoakan kalian. Yang pasti, Gereja Mawar Sharon mendoakanmu. Yang pasti, Kak Pau, kakak-kakak Eagle Kids, Pastor Philip, dan kita semua mendoakan kalian. Karena di sini Paulus ngomong sama Timotius, dan selalu, itu bukan kadang-kadang, selalu itu bukan sekali-kali, dan selalu itu all the time. Always, selalu. Aku mengingat engkau dalam permohonanku, bukan hanya kalau ingat saja, tapi baik siang maupun malam tak henti-hentinya namamu kusebut dan kudoakan dalam permohonan. Di doa gerejaku, namaku disebut. Di doa gerejaku dengar, ada namaku disebut. Lili, atau mungkin namanya, siapa nama? Setiap kita kan beda-beda namanya. Percayalah, nama setiap kalian disebut dalam doa. Di gerejaku dengar, namaku disebut. Di gerejaku ku dengar, ada namaku disebut. Di doa pastorku, namaku disebut. Di doa gerejaku dengar, ada namaku disebut. Siapa bilang kalian tidak berarti? Siapa bilang kalian tidak berharga? Siapa bilang kalian tidak penting? Dunia bisa meremehkan anak kecil, tapi di gereja Tuhan anak kecil adalah VIP. Very important person. Kalian harus tahu, kami mendoakanmu. Seperti Paulus ngomong gini sama Timotius, dan selalu aku mengingat kamu. Mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Please know, please understand. Ketahuilah anak-anak, di dalam doa kami namamu disebut. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Ini kan Paulus berpisah bukan karena pandemi, tapi karena jarak. Paulus mungkin berada jauh. Paulus nulis ini dari penjara loh di Roma. Paulus nulis ini dari jauh. Beda negara, di luar negeri. Timotius di tempat lain. Mungkin di Efesus. Timotius menerima suratnya. Paulus ngomong gini, aku kepingin ketemu sama kamu nak. Kepingin tatap wajah dengan wajah.
Apalagi kalau aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Ingat saat kamu dilawat Tuhan. Ingat waktu kamu saat berdoa. Saat doakan orang atau saat didoakan. Aku melihat kamu menangis terharu dijamah sama Roh Kudus. Kalau aku ingat itu, aku ingin melihat engkau kembali. Supaya penuhlah kesukaanku. Kadang-kadang untuk lepas kangen sama kalian ya. Terus terang Pastor Philip lakukan apa? Lihat lagi video. Waktu kita adakan KKR Yesus. KKS Roh Kudus datanglah. KKR Trip to Hell, waktu terjadi anak-anak meresponi altar call, bertobat, nangis, terseduh-seduh karena dijamah Yesus terima keselamatan. Mengakui dosanya di depan mimbar, di depan altar. Setiap kali Pastor Philip cek lagi, waktu kita lihat video KKR Rapture dulu, mungkin ada yang pernah hadir di situ. Waktu kita lihat anak-anak memuji-muji Tuhan di KKR Praise the Lord, diajari bagaimana untuk menyembah. Setiap kali aku terkenang akan air matamu. Setiap kali kami ingat wajah-wajahmu. Kami ingin melihat kalian lagi. Hati ini kangen anak-anak, we really miss you. But we are happy, tapi kami kakak-kakak ini bahagia. Pastor Philip juga. Karena kalian aman dengan papa mama. Pastor Philip dan kakak-kakak doakan, gereja selalu mendoakanmu supaya keluargamu baik-baik. Supaya seluruh keluarga dipenuhi dengan shalom, damai sejahtera. Dan keluarga akan diberkati karena ada kalian. Karena kalian tuh VIP, setiap anak kecil itu berharga. Papa mama pekerjaannya akan diberkati karena kalian berdoa. Orang tua kalian akan dijauhkan dari corona dan wabah semuanya karena kalian mengasihi Tuhan. Dan apapun terjadi dalam family, apapun yang menimpa, kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang baik di dalam diri kita yang Tuhan mau lakukan. Ya. Makanya itu Paulus ngomong gini sama Timotius, apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat kamu kembali. Izinkan Pastor Philip ngomong begini ya dari jauh ya, kita tidak terpisah di luar negeri. Tapi kita terpisah di zaman pandemi secara fisik, tapi tidak secara hati. Roh kita tetap satu dalam hadirat Allah. Izinkan Pastor Philip mewakili seluruh kakak-kakak dan Eagle Kids ngomong begini sama kalian. Karena Paulus ngomong begitu, aku ingin melihat engkau kembali sama Timotius. Sampai jumpa ya. Entah kapan, segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Semoga lebih lekas, lebih cepat, lebih baik. Kalau sudah diizinkan, dan kalau Tuhan sudah izinkan kita bisa sampai jumpa kembali di gereja, di Eagle Kids ya. Dan nanti jangan datang tangan hampa, penuhi sukacita. Waktu itu kalian pasti akan membawa jiwa-jiwa, teman-teman, dan keluarga. Sampai jumpa di gereja. Bukan hanya lewat live streaming atau lewat screen layar seperti ini atau lewat video. Sampai jumpa beneran nanti kita ketemu seperti Paulus ngomong sama Timotius, aku ingin melihat engkau kembali. Saya yakin dalam waktu Tuhan kita akan bertemu sama-sama memuji menyembah Tuhan di gereja. Amin. Yang percaya katakan amin. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin kata Paulus hidup juga di dalam dirimu Timotius. Ternyata Timotius itu bukan orang Kristen pertama di keluarganya. Timotius punya nenek namanya Lois. Dia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Gak cuman itu, mamanya namanya Eunike juga seseorang yang melayani Tuhan Yesus. Jadi Timotius ini sangat lucky, sangat blessed, sangat diberkati, sangat beruntung sekali. Karena dia berada di keluarga yang takut akan Tuhan. Dia dibesarkan dalam firman Tuhan. Jadi izinkan Pastor Philip ingatkan kalian. Kalau kalian punya papa mama yang percaya sama Tuhan Yesus, minimal salah satu. Jikalau bukan kedua-duanya, papa atau mama, apalagi kalau kedua-duanya, kalian adalah anak yang paling beruntung dan bahagia di seluruh dunia. Tahu nggak? Karena keselamatan sudah dekat. Kalian nggak perlu diinjili dari jauh, dijangkau sama misionaris. Keluarga kalian sudah ada Roh Kudus. Karena itu jangan pernah ukur kebahagiaanmu dengan
aku punya teknologi gadget ini atau enggak? Papa mama belikan aku sepeda baru atau tidak? Atau orang tua belikan PlayStation atau apa hari ini yang lagi ngetren? Atau ganti HP-nya yang lebih canggih? Kebahagiaan anak-anak adalah kalau orang tuanya kenal Tuhan. Paulus ngomong sama Timotius, kamu hoki, kamu lucky, kamu blessed dan diberkati, kamu itu beruntung sekali. Karena iman di dalam dirimu itu pertama-tama hidup di dalam diri nenekmu, Lois. Dan iman yang sejati itu juga hidup dalam ibumu, Yunika. Belajar berterima kasih kalau papa mama kalian Kristen. Minimal salah satu, itu pun sudah beruntung sekali, apalagi dua-dua. Jadi jangan ngomel ya, anak-anak hari-hari ini jangan mengeluh, bosan. Aku pengen ini, aku pengen itu, dunianya hanya dipenuhi dengan keinginan. Padahal Tuhan sudah memberikan apa yang paling kalian butuhkan, yaitu keselamatan. Itu sudah dekat. Di keluarga kalian sudah ada firman. Kalian kenal Yesus di dalam family. Luar biasa. Tapi, just because your parents know God, hanya karena papa atau papa dan mama kenal Yesus bukan berarti kalian otomatis jadi orang Kristen sejati. Kalian juga harus memutuskan untuk ikut Kristus. Ya, karena setiap orang harus lahir baru sendiri-sendiri. Papa harus lahir baru, mama harus lahir baru. Pastor Philip harus lahir baru. Pastor Philip lahir baru lama dulu. Ya, kalian belum lahir. Di tahun 1992 abadnya pun beda. Ya, kalian juga harus lahir baru sendiri, nggak bisa ikut-ikutan. Keselamatan itu nggak bisa ikut-ikutan. Titip ya, titip doa itu nggak ada. Nggak ada orang bisa nunut ikut masuk surga nanti, nggak bisa. Harus mutuskan sendiri, harus terima Yesus secara pribadi. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya ulang, karena itulah kuperingatkan, kata Paulus sama Timotius. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ternyata suatu hari dulu Paulus pernah tumpang tangan ke Timotius. Sekarang gak bisa, karena mereka terpisah negara. Pastor Philip sekarang juga gak bisa tumpang tangan ke kalian, kakak Popo juga gak bisa, karena kita gak ketemuan. Tapi kalau kalian percaya, Roh Kudus bisa bekerja. Pada waktu Paulus tumpang tangan ke Timotius, anak rohaninya, pluk ke atas kepalanya seperti ini. Karunia Allah diberi. Karunia Allah diberikan, yaitu Roh Kudus. Dan sekarang Paulus ngomong begini, Timotius, kamu jangan lupa ya waktu aku tumpang tangan dulu. Sekarang kobarkan karunia itu. Kamu sudah menerimanya. Kobarkan. Pernah lihat orang bakar sate enggak? Itu pakai, mungkin kalau enggak pernah, ya harus dikipas-kipas gitu loh. Harus dikipas-kipas. Kalau enggak itu batu areng, batu baranya itu, batu coalnya itu, dia bisa mati. Enggak panas lagi. Jadi dikipas-kipas gini supaya apinya menyala. Dikipas-kipas lagi. Itu artinya ngobarkan. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Kamu jangan kendor kerajinan, jangan malas rohani. Jangan jauh dari Roh Kudus. Jangan putus hubungan dengan Kristus. Nah, Pastor Philip mau tanya sesuatu untuk ngobarkan karunia Allah di dalam dirimu. Sudah nggak kalian ini menerima baptisan Roh Kudus? Yang sudah, kobarkan terus. Dikipas terus. Yang sudah bisa berbahasa roh, setiap hari berdoa bagi keluarga, bagi dunia, bagi teman-teman, ada bagi hidupmu sendiri. Jangan berhenti ya, dulu di Lawat Tuhan, pada waktu kita di Eagle Kids, atau waktu kita adakan KKR. Wah, kita terima bahasa lidah. Sekarang berhenti. Karena kita sudah gak ke gereja. Jangan. Roh Kudus itu jangan putus. Terus kobarkan, terus dikipas. Karena pasti berguna untuk kehidupan kalian. Ya, papa mama pasti rindu didoakan. Cuman kan kita nggak tahu gimana doakan papa mama, kan urusan orang dewasa, mana saya ngerti. Makanya itu dikasih bahasa lidah kan, supaya Roh Kudus yang ngerti, kalian tinggal doa. Kalian bisa doakan papa mama tanpa mengerti masalahnya.
Kobarkan, kipasi, jangan berhenti. Tapi sekarang Pastor Philip juga tanya sama kalian yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Mau nggak hari ini? Ayo nanti ya, di akhir sharing ini Pastor Philip mau doa dari sini. Nggak tumpang tangan sih, ulur tangan. Beda tumpang tangan kan kena ke kepala seseorang. Kita nggak ketemuan mana bisa. Ulur tangan seperti ini, sama saja. Karena Yesus bisa mengadakan mujizat dari jarak jauh. Karena Tuhan Maha Hadir, ingat, Dia menyertai kita berarti Dia bisa 100% di sana. Tanpa Pastor Philip ada di situ bersama dengan kamu. Kobarkan karunia Allah. Sudah nggak kalian menerima bahasa roh? Sudahkah kalian berbahasa lidah? Minta ya sama Tuhan. Dikasih kok. Pasti dikasih. Nggak ada bapak yang jahat, apalagi bapak di sorga. Coba minta sama papa roti, masa dikasih kalajengking? Coba minta air, masa dikasih batu? Pak haus, minta aqua, masa nggak dikasih air? Terus dikasih ular. Anak kecil kalau minta papanya pasti berikan. Apalagi kalau itu kebutuhan. Kalau kalian butuh Roh Kudus, ngomong sama Yesus. Yesus siap untuk memberikan. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tanam itu. Kalian gak usah takut-takut lagi, takut ke WC sendiri. Papa, nanti ini gimana ya Pak? Ini sudah the end of the world ya Pak? Udah kiamat, ini sudah the end of the world ini. Karena lihat film tertentu mungkin di zombie semua atau apa. Gak usah ketakutan. Tuhan kita itu berkuasa. Dan lebih besar Roh Kudus di dalam diri kita daripada roh-roh di dalam dunia. Gak usah cemas hatimu ya. Malah justru anak-anak harus beriman sama Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, 1, kekuatan, 2, kasih, 3, dan ketertiban. Saya ulangi lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri anak-anak, di dalam diri kalian. Roh Kudus itu sanggup memberimu kuasa dan telah memberimu kuasa untuk 1, apa artinya kekuatan? Kuasa berdoa dan beritakan Injil kepada keluarga dan teman-teman. Itu maksudnya roh membangkitkan kekuatan. Dia memberimu kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa berdoa pula. Itu tujuan bahasa roh, bahasa lidah, baptisan Roh Kudus itu. Dia memberimu kuasa untuk memberitakan Injil bahkan, baik atau tidak baik waktunya, kepada keluargamu. Anak kecil bisa dipakai Tuhan, anak kecil bisa menjadi agen-agen Tuhan yang dahsyat. Beritakan Injil kepada keluarga, apalagi hari-hari ini. Banyak di antara kalian, keluarganya sekarang lagi gelisah, lagi ngalami masalah. Mungkin selama ini hanya mama yang ke gereja, papa belum. Ini waktunya kalian doakan papa. Tapi minta izin dulu ya dengan sopan. Kalau kalian sudah berdoa sebelumnya, nanti waktu minta pasti Tuhan buka jalan. Kalian dikasih kuasa untuk beritakan Injil ke teman-teman. Gak usah takut ya, aku doakan aja ya. Yesus itu 100% ada di situ. 100% di sini, Yesus itu di mana-mana. Jadi jangan takut, Tuhan bisa tolong kamu. Itu dia, membangkitkan kekuatan, lalu membangkitkan kasih. Berarti Roh Kudus memberi kalian kemampuan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Gimana ya Pastor Philip, saya gak bisa ngasihi Tuhan Yesus, aku tuh selalu ragu, selalu bimbang, selalu tanya. Kalau Roh Kudus bekerja di hatimu, Dia akan menuntunmu dalam segala kebenaran dan ajari kalian bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan Roh Kudus yang membangkitkan kasih akan memberimu kemampuan untuk mengasihi bahkan sesamamu dan musuh-musuhmu. Kita bisa ngasih teman-teman, bahkan orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang melukai hati dan perasaan kita, kita bisa mengasihi. Dari mana ya? Aku kok bisa ya? Dulu aku tuh selalu pendendam orangnya. Kalau sekali orang salah sama saya akan ingat selama-lamanya. Dan saya gak bisa ampuni temanku itu keterlaluan. Tapi setelah Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, kita bisa bukan hanya mengampuni, kita bisa mengasihi musuh-musuh kita.
Itu tujuannya. Ya, tujuan punya Roh Kudus, ya kan? Lalu Roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa ini ketertiban? Dalam bahasa Inggrisnya ya, sound mind. Bicara tentang pikiran. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita itu bisa memberikan kepada kalian pikiran-pikiran yang cemerlang. Dia bisa memberi kalian kemampuan untuk menulis, membaca, belajar bahasa lain, untuk bisa membuat perencanaan padahal masih kecil, udah punya planning begini, bisa punya cita-cita, itu kan pikiran yang cemerlang, brilliant mind. Bisa ngelukis, bisa nyanyi, bisa bikin lagu. Ya, dia juga bisa memberimu kemampuan untuk bisa mengejar ketinggalan dalam pelajaran, baik itu matematika, fisika, dan sebagainya. He is the spirit of sound mind. Dialah roh yang membangkitkan ketertiban, pikiran-pikiran yang cemerlang dan brilian. Makanya orang ikut Yesus itu gak jadi bodoh. Orang ikut Yesus jadi pinter. Minimal pandai jikalau bukan jenius. Karena itu Tuhan suruh kita mencintai Tuhan itu bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan akal budi. Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan. Jadi kalau kalian sebelum belajar, les apa, gak bisa menguasai pelajaran, doa dulu sama Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan tolong. Nanti Tuhan bisa tolong kita lewat orang lain, lewat teman, lewat keluarga, lewat papa, mama sendiri, atau lewat guru lesnya dan sebagainya. Tapi kalian pasti akhirnya bisa. Karena Tuhan membantu. Itu dia. Ya. Ayat 8. Jadi janganlah malu ya bersaksi tentang Tuhan. Dan janganlah malu karena aku, kata Paulus kepada Timotius, seorang hukuman karena dia, D huruf besar ini karena Tuhan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus ngomong gini sama Timotius, karena Paulus sedang dalam penjara waktu nulis surat ini. Ya, kalian jangan malu ya. Paulus ngomong gini sama Timotius, kamu jangan malu ya, belajar seperti bapak rohanimu. Belajar seperti aku. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Like father, like son. Nah ini Pastor Philip mau bicara, mewakili para kakak-kakak, Kak Pau-Pau dan semua tim Eagle Kids yang selama ini mencintai, merindukan dan mendoakanmu, namamu disebut. Belajar seperti kami. Di masa pandemi seperti ini, kami terus beritakan Injil. Terus bersaksi. Banyak orang disembuhkan. Banyak sekali jiwa diselamatkan. Belajar seperti kami. Menjadi terang dan garam, baik atau tidak baik waktunya, musim atau enggak musiman. Mangga aja ada musimnya, maka kepingin mangga. Mama bilang, lagi enggak musim nak. Tapi Injil itu selalu musim. Belajar dari kami like father, like son. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Karena kalian anak-anak Tuhan, kalian juga adalah anak-anak rohani kami. Seperti Timotius, anak rohani Paulus. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita. Yesus, katakan amin. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Perhatikan kalimat berikutnya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maksudnya apa? Diberikan ke kita itu dikaruniakan dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kapan permulaan zaman? Permulaan zaman itu zaman Adam dan Hawa. Masa Tuhan sudah kenal saya sebelum Adam dan Hawa ada? Iya ternyata, karena Allah itu bukan hanya maha hadir, 100% ada di sini dan di situ, di mana-mana, tapi Allah juga maha tahu. Jadi izinkan Pastor Philip ingatkan kalian dan tekankan, bahwa kalian semua yang namanya disebut dalam doa kami ini, sudah dipilih Tuhan sebelum bumi jadi. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk melayani Kristus. Karena itu sekarang Tuhan akan paksa. Kalian juga punya pilihan, karena kalian punya pilihan bebas sebagai manusia. Kalian bisa tolak Tuhan, tapi jangan. Pilihlah untuk melayani Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dan setiap kali kita dipanggil sama Tuhan, ini responnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan.
Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Pilihlah. Tuhan tidak akan memaksa. Kita punya pilihan bebas. Tapi jaga-jaga jangan sampai di sini ada yang merasa, aku ini produk kebetulan. Aku ini karena kesalahan. Mungkin di sini ada yang berkata, mungkin papa mama ini dulu tidak mau aku mungkin. Mungkin di kandungan dulu itu, mungkin aku ini dianggap anak, dianggap beban, bukan sukacita. Mungkin aku dulu mau dibuang, diaborsi atau apa. Aku ini kayak anak adopsi aja dicinta. Aku rasa aku bukan anak kandung papa mama. Aku ini rasa, ya itu perasaanmu. Orang tua itu punya, ginilah, jangan menghakimi orang tuamu. Kalian loh belum jadi papa mama, belum jadi orang tua, sulit loh, tahu nggak? Jadi papa mama itu nggak gampang. Cintai orang tuamu, hormati mereka, doakan mereka. Jangan hakimi mereka. Tapi siapa tahu di sini ada perasaan-perasaan negatif itu. Aku nggak berharga. Aku ini nggak diingini. Ya kan, aku ini nggak mulia. Ayat ini akan mematahkan pikiranmu itu. Karena kalian semuanya, masing-masing, sudah dikenali oleh Tuhan. Tuhan sudah merencanakan. Kalian sudah dipilih. Sebelum bumi jadi. Sebelum Adam dan Hawa ada. That's how important and VIP each and every one of you. Sepenting, semulia, luar biasa itu masing-masing kalian. Tahu nggak? Bersyukurlah. Bersyukurlah Tuhan cintanya itu kayak gitu. Sama kalian, sama kita. Ayat 10. 2 ayat lagi, Pastor Philip selesai lalu mau doa. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku, Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 10. Setelah Paulus ngomong sama Timotius, kamu dipilih sebelum dunia jadi, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Segala perubahan hidup kita ke arah Tuhan dan sorga, kapan kita mulai berjalan dalam rencana dan rancangan Allah adalah hari ketika engkau dan aku mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita secara pribadi. Itulah kesamaan antara kalian dengan Pastor Philip dengan kami semua. Yesus adalah Juru Selamat kita. Kalau Yesus adalah Juru Selamatmu, Yesus adalah Juru Selamatku, berarti kita sama-sama berjalan dalam rencana Allah. Apa yang kalian lihat Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, kalian bisa klaim juga Roh Kudus bekerja yang sama di dalam diri kalian. Karena Juru Selamat kita sama, like Father, like Son. Sama-sama. Dan hari ini, Pastor Philip ingin sekali impartasi. Apa itu impartasi? Impartasi itu kayak gini. Seperti Pastor Philip, impartasi itu memberi. Andai kata kalian ada di sini ya, ini Pastor Philip mau minum ini air. Ini, saya impartasi ke kamu, ambillah, ada serah terima. Pastor Philip ulurkan air, kalian ulurkan tangan untuk menerima, lalu serah terima. Air tidak di tangan Pastor Philip lagi, tapi di tangan orang yang menerima, yaitu tangan kalian. Itu impartasi. Hari ini Pastor Philip mau impartasi. Apa yang Roh Kudus kerjakan. Karena kami lebih tua, kami ikut Yesus lebih lama. Jadi kami punya tabungan lebih banyak. Kami mau berikan ke kalian. Kalau kalian percaya, kunci terima hanya satu, iman. Dan kalian harus tahu, untuk apa kami diutus ke dalam kehidupanmu. Ayat 11, untuk Injil inilah. Untuk Injil. Untuk Injil inilah aku, kata Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai rasul dan sebagai guru. Paulus ngomong gini loh, waktu aku dulu didatangi sama Yesus di perjalanan ke Damaskus itu, pasti Yesus lagi mikirin Timotius. Waktu Pastor Philip ini lahir baru, ya saya dulu waktu terima Tuhan juga punya pengalaman rohani. Pengalamannya luar biasa loh. Pastor Philip lihat sinar beneran. Setiap orang pengalamannya beda ya, jangan banding-bandingan.
Di balik terang itu ada suara berkata, aku Yesus, aku mengasihimu. Di situ Pastor Philip bertobat, nangis. Nah sekarang mulai ngerti setelah Pastor Philip dewasa. Ternyata dulu itu waktu Pastor Philip dilawat Tuhan tahun 1992. Pasti mikirkan tentang kalian. Yesus pasti mikirkan tentang kalian. Untuk Injil ini aku dipanggil. Waktu Pastor Philip dulu dipanggil, terus jadi pendeta. Kak Pau-Pau juga. Lalu kakak-kakak lain dipanggil untuk ikut melayani. Padahal mereka punya pekerjaan. Mereka korban waktu. Pasti waktu Yesus manggil kami semua, kita semua ini, mikirkan tentang kalian. Untuk Injil inilah aku dipanggil. Untuk kalian. Kalau kalian tanya, Yesus lebih cinta Pastor Philip atau lebih cinta sama kalian? Ya Yesus sih mengasihi semua orang. Tapi ini pendapat Pastor Philip sih. Lebih mencintai kalian lah. Kok bisa? Kita ini yang dipanggil untuk kalian kok. Nah, kalian nanti dipanggil untuk teman-teman kalian dan keluarga kalian. Kita ini dijadikan korban hidup untuk melayani kalian. Kalian itu disayang loh. Tahu nggak? Sayang sekali sama Tuhan. Please jangan sia-siakan kehidupan ya. Ikut Roh Kudus. Dia akan tuntun kalian kepada kebenaran pada Kristus. Untuk Injil inilah aku, kata Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita. Tujuan Pastor Philip hari ini bicara gini sama kalian dalam untuk memberitakan semua kebenaran ini masuk ke hatimu lewat kuping dan telinga dulu. Please masuk satu telinga, jangan keluar telinga satu. Masuk ke sanubari, ke hati. Menjadi buah-buah roh. Sebagai rasul. Rasul itu bukan kedudukan jabatan, wow keren. Rasul itu artinya utusan. Kami ini diutus Allah ke dalam hidupmu untuk menjadikanmu kenal Yesus dan menjadikan hidupmu semakin seperti Kristus. Dan juga sebagai guru. Gak gampang loh ngajar gini, gak gampang. Pastor Philip harus mikirkan gimana caranya. Kalau setiap minggu apalagi Pastor Philip hanya sekali-kali. Oh, lebih apresiasi, lebih menghargai kakak-kakak Eagle Kids semuanya. Yang tiap minggu perlu nari, perlu lompat. Untuk menjelaskan, karena kami ini guru, harus menjelaskan kebenaran. Usia kalian juga beda-beda. Beda kelas 3, kelas 5. Ya kan? Kelas 6, kelas 7, beda semuanya pemahaman, pengertian. Kita harus sebagai guru yang canggih. Untuk mikirkan gimana caranya membuat kalian mengerti. Kalau perlu goyang kanan, tangan kiri untuk membuat kalian jadi perhatian. Tujuannya bukan supaya kami disukai, supaya ditepuk tangani, hebat. Bukan show. Tujuannya adalah supaya kalian mengerti. Kami ini guru. Tapi lebih daripada sekedar guru sekolah minggu, kami ini pemberita Injil. Dan rasul-rasul Tuhan ke dalam kehidupanmu. I love you children. Jesus loves you more. We're willing to live and even to die for you. Because you are precious to God. Please don't waste your life. Jangan buang hidupmu. Kalau kalian hari ini mau serahkan hidup kalian pada Tuhan, sekaranglah waktunya. Jangan tunggu pandemi ini berlalu. Baik gak baik waktunya, sekaranglah waktunya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau kalian sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, now is the time untuk dipenuhi sama kepenuhannya. Dipenuhi sama Roh Kudus dalam hatimu. Ayo, tutup Alkitabnya sekarang. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Berjumpa dengan tahta Allah. Sebentar lagi akan ada impartasi, sesuatu dari sini akan ke situ. Di kalian situ akan terima sesuatu dari sini. Emas perak tidak kupunya. Dan kuberikan padamu apa yang kupunya, kuberikan padamu. Terimalah. Roh Kudus. Sesuatu akan terjadi. Kobarkan karunia itu. Roh Kudus akan bekerja. Sebentar kita akan berdoa sama-sama. Kalau kalian mau menerima Roh Kudus, angkat tangannya. Nyanyikan satu lagu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu
denganmu, tinggal di hadiratmu. Jangan lihat kanan kiri, waktunya fokus pada Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Come on, dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih dalam lagi dalam sungai Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jangan berhenti nyanyi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sebentar, kita berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Dan yang sudah menerimanya pun akan mengalami pembaharuan. Artinya kalian akan dikobarkan lagi. Yang pertama kali akan banyak menerima. Banyak di antara kalian akan menerima bahasa lidah untuk pertama kali. Sebentar, Pastor Philip akan minta kalian ulurkan tangan. Jadi anggaplah layar depan kalian itu adalah titik temu kita. Kayak seolah-olah Pastor Philipnya tumpang tangan ke kalian. Pastor Philip ajak kalian berdoa. Satu kalimat demi kalimat, ucapkan dengan keras. Nggak usah peduli orang di kanan kirinya. Konsentrasi sama Tuhan. Setelah Pastor Philip bilang amin, terima dalam nama Yesus. Jangan heran kalau tiba-tiba mulut kalian bergetar. Kalau lidah kalian bergetar sendiri, jangan takut ya. Itu yang disebut di kitab Markus. Mereka akan bicara dalam bahasa baru bagi mereka. Pakai itu ya untuk berdoa untuk papa, mama, keluarga, dan untuk teman-teman. Kalian akan diberi keberanian untuk menjadi saksi Yesus sampai ke ujung bumi. Are you ready? Are you ready? I can feel God's presence. Ulurkan tanganmu ke depan. Seperti ini. Yes, yes, yes semua. Katakan bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku haus. aku haus. Baptiskan saya Baptiskan saya dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa berbahasa roh. Aku haus. Aku minta. Aku beriman. Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Terimalah dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Biar dia melawanmu. Sehingga namanya Yesus.
ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Selamat kepada anak-anak yang barusan menerima baptisan Roh Kudus. Dan sebentar lagi kita break dulu, Pastor Philip akan doa tutup sebentar. Doa break maksudnya. Tetap dijaga persekutuan dengan hadirat Allah. Jangan terus keluar nanti terus nonton-nonton dulu dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan mulai sesi 2. Oke? Mari kita sama-sama berdoa, pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau curahkan Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang super manis. Hamba berdoa Engkau jagai. Bangkitkan generasi yang peka dengan hadirat-Mu yang tahu bagaimana memperlakukan Tuhan. Berkati ya Tuhan sebentar lagi yang perlu snack, mau ke kamar mandi, mau makan bahkan atau apa. Hamba berdoa supaya mereka menjaga kekudusan hadirat Allah di Bible Study hari ini. Dalam nama Yesus, amin. See you very soon.